Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar akuntansi bersama Pak Bas. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang posting. Posting adalah proses memindahkan angka-angka yang ada di buku jurnal ke dalam masing-masing akun yang sama di buku besar. Nah, buku besar atau general ledger adalah kumpulan dari semua akun, baik itu harta, utang, modal, pendapatan maupun beban yang ada pada suatu perusahaan. Nah, format buku besar ada 3 macam. Ada format 2 kolom atau TIFOM. Kemudian ada juga format 3 kolom, dan yang ketiga ada format 4 kolom. Nah, nanti setelah diposting, maka tiap-tiap akun akan kelihatan semua perubahan yang terjadi pada akun tersebut, entah dia bertambah atau berkurang. Nah, pada bentuk 3 dan 4 kolom, kita akan dapat mengetahui secara langsung saldo masing-masing setiap saat. Jadi saldo terakhir kapan saja akan kelihatan. Tapi kalau yang bentuk 2 kolom, kita tidak bisa serta-merta melihat saldo akhir, karena kita harus menjumlahkan dulu, jumlahkan jumlah debit, jumlahkan kredit, kemudian baru diselisihkan. Nah, sedangkan buku jurnal kan banyak, jadi kalau menyelisihkan dari awal sampai akhir memakan waktu yang lama. Ini bentuknya seperti berikut. Bentuk 2 kolom, kolomnya tanggal, keterangan, jumlah debit, kreditnya juga sama, tanggal, keterangan, jumlah. Dan bentuk 3 kolom, kolom tanggal untuk nulis tanggal, kolom keterangan untuk nulis memberi keterangan singkat kalau diperlukan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kemudian kolom referensi untuk menulis dari mana angka tersebut disalin. Biasanya kan buku besar angkanya disalin dari jurnal umum atau jurnal penyesuaian atau jurnal penutup. Maka kalau memposting dari jurnal umum, maka di kolom referensi tulisi jurnal umum atau JU halaman berapa. Kan buku jurnal juga banyak halamannya kan, banyak halamannya gitu loh. Jadi diambil dari halaman berapa angka tersebut. Kemudian kolom D, K, dan saldo untuk nulis rupiah. Berapa rupiah, sebelah mana, saldonya berapa. Kolom D garis miring K ya untuk nulis saldonya itu di debit apa di kredit. Kemudian bentuk 3 kolom, bentuk 4 kolom itu mirip dengan 3 kolom. Bedanya hanya di kolom saldo itu langsung dipisah saldo debit dan saldo kredit. Tulis salah satunya ya, jangan ada di debit kredit, tapi harus salah satu. Kalau harta mesti saldonya debit, kalau utang saldonya di kredit itu pasti. Kalau sampai terjadi harta ditulis di kredit, berarti ada kekeliruan. Nah, sekarang kita lihat cara memposting. Langkah pertama, kita menyiapkan jurnal yang akan diposting. Misalnya seperti ini. Setelah ada jurnal, kemudian langkah keduanya kita menyiapkan buku besar yang terdiri dari atau sebanyak akun yang ada di jurnal. Jadi kalau misalnya nih di contoh ini ada berapa akun nih? Kas, modal, perlengkapan, dan pendapatan.
ada 4 akun. Kita menyiapkan 4 akun. Bentuknya yang mana itu terserah, mau dipilih yang 3 kolom atau yang 4 kolom atau yang 2 kolom, tergantung selera masing-masing, mana yang dianggap mudah, praktis. Tapi biasanya bentuk 2 kolom itu jarang dipakai karena tidak praktis. Jadi yang sering dipakai adalah bentuk 3 kolom dan 4 kolom. Nah, di sini saya menyampaikan contoh bentuk 3 kolom dan 4 kolom. Nah, cara yang pertama nih, setelah siapkan jurnalnya, akunnya sebanyak 4 buah nih mestinya kan, ada kas, modal, kemudian perlengkapan dan pendapatan. Langkah berikutnya adalah memindahkan masing-masing angka pada akun yang sama. Contoh, kita ngisi yang kas dulu. Dari jurnal umum kita lihat yang ada kas tanggal berapa. Baru ditulis di akun kas. Kas yang ada itu tanggal 2, terus tanggal 3, terus tanggal 4. Yang tanggal 2 kasnya dicatatnya di sebelah debit. Di jurnal umum kas tertulis debit, maka di buku besar akun kas tanggal 2 dicatat juga di sebelah debit 50 juta. Sehingga saldonya di 50 juta. Kalau sudah ditulis, maka di kolom referensi akun kas kita isi dari mana angka ini diambil. Ini diambil dari jurnal umum halaman 1. Kita tulis JU1. Nah ya. Nah, kemudian di referensi jurnal, di buku jurnal kolom referensi kita tulisi 50 juta ini kan sudah diposting. Maka kemana postingnya? Postingnya ke akun 101 yaitu kas. Kalau sudah, lanjut yang ada kasnya tanggal 3. Tanggalnya 3 di akun kas, kolom tanggal tulis 3. Kemudian kasnya sebelah mana itu? Kredit. Kolom kredit 7 juta. Nah, saldo sisa ya. Jadi kalau tadinya ada 50 juta debit, kemudian ada kredit 7 juta, maka masih ada saldonya, tapi hanya tinggal 43 juta. Jadi di kolom DK tulis D, saldonya 43 juta. Kemudian di kolom referensi, seperti tadi, angka ini diambil dari jurnal umum halaman 1, JU1. Kemudian di kolom referensi jurnal umum, kita tulisi kemana angka 7 juta ini dipindahkan, ke kolom kas, yaitu 101. Lanjut yang tanggal 4. Tanggal 4, akun kas dicatat di sebelah debit 2 juta. Maka saldonya, kalau tadi debitnya 43 juta, ada debit lagi 2, berarti debitnya makin banyak, 45 juta. Kemudian kolom referensi, ditulisi, referensi di akun kas, tulisi jurnal umum halaman 1. Kemudian di kolom referensi jurnal umum ditulisi 101. Angka 2 juta itu sudah diposting ke akun nomor 101 yaitu kas. Setelah selesai kas, dilanjutkan pada akun yang lainnya. Misalnya ke modal. Modal di jurnal umum ada itu tanggal 2. Maka di akun modal tulisi tanggalnya 2 sebelah
50 juta sebelah kredit. Kemudian saldonya kredit 50 juta. Kemudian di kolom referensi tulisi JO1. Kemudian di referensi jurnal umum tulisi modal itu nomor akunnya adalah 301. Dan seterusnya nanti dilanjut ke akun perlengkapan. Cari akun perlengkapan, selesai baru pendapatan dan seterusnya. Nah, di sini saya memberi contoh dua bentuk akun ya, dua bentuk buku besar nih. Ada yang 3 kolom, ada 4 kolom. Caranya sama. Tinggal pilih mana yang dianggap mudah. Sedangkan format yang 2 kolom itu dalam prakteknya ya jarang dipakai karena kurang praktis. Gitu ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.